Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-32 ini didukung oleh para pemain. Yoko sebagai Kaisar Kubilai Khan, Armando Nida sebagai Panglima Kausing, M. Abud sebagai Panglima Ikemese, Benny sebagai Panglima Sipi, Ape Burhan sebagai Canpi, Dibyo sebagai Serdadu, Asdi Suastra sebagai Empu Ranubaya, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Hari itu juga, Empu Ranubaya dibawa menghadap Kaisar Kubilai Khan. Kaisar mengajukan beberapa buah pertanyaan yang dijawab secara singkat dan berani oleh Empu Ranubaya. Mereka yang hadir menunjukkan rasa kesal. Demikian pula Kaisar akhirnya merasa kesal dan merasa tidak dihargai. Tuan tidak menjawab dengan baik apa yang saya tanyakan. Tuan Kaisar memerlukan keterangan apa dari saya? Tuan adalah Olang Singasari. Tentulah Tuan mempunyai pengetahuan tentang negeri Tuan, juga tentang raja Tuan yang bernama Kertanegara itu. Bukankah saya sudah menjawabnya? Saya tidak tahu menahu tentang Singasari, apalagi tentang Kertanegara. Saya benci soal-soal kekuasaan dan pemerintahan. Saya cukup merasa puas menjadi orang biasa. Ampun, Baginda. Saya mendapat kesan
bahwa orang tua ini menyembunyikan sesuatu. Dia nampaknya sengaja menghindari untuk menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan Baginda. Ya, sepertinya begitu, Panglima Sihpi. Ampun, beribu ampun Baginda. Menurut pendapat hamba, orang tua ini jiwanya tertutup. Dia tak ingin orang lain mencampuri urusan pribadinya. Tapi hamba yakin, dia bukanlah tergolong orang yang berbahaya. Belum tentu, Panglima Kausing. Mana kita tahu apa yang dipikirkannya. Biasanya, orang yang berbahaya justru orang yang pintar membuat jawaban. Orang seperti dia ini pasti jujur. Dia tidak pernah memutarbalikan kenyataan. Dia tak pernah berdusta atau mengkhianati pendiriannya. Panglima Kausing baru sekarang ini melihatnya. Bagaimana bisa menilai pribadinya dengan cermat? Sebaiknya urusan mengenai orang tua ini serahkan saja pada Baginda. Baginda tahu bagaimana cara menanganinya. Sudahlah. Benar apa yang dikatakan Panglima Ikemeshe. Urusan orang tua ini, aku yang akan menyelesaikannya. Nah, Tuan Lanubaya. Ya, Tuan Kaisar. Jadi benar, Tuan tidak bersedia memberikan keterangan yang saya butuhkan? Saya tidak mempunyai keterangan seperti itu. Tuan tahu, sikap seperti itu di negeri kami bisa dianggap suatu penghinaan. Saya tidak mempunyai alasan untuk menghina siapa-siapa. Tuan sekarang berada di negeri kami. Tuan harus mengikuti tata tertib dan peraturan yang berlaku di sini. Semua orang menjawab dengan baik setiap kaisarnya menanyakan sesuatu. Tuan tahu, sikap seperti Tuan bisa mengantar leher Tuan ke tangan Algojo. Tuan bisa dihukum pancung. Tuan tidak takut mati? Mengapa Tuan diam saja? Ampun Baginda, barangkali orang tua ini sedang mengalami peristiwa yang menggoncangkan hatinya. Barangkali dia membutuhkan waktu, barang beberapa hari untuk menenangkan pikirannya. Panglima Kausing, kuharap Panglima tidak lagi bicara dalam ruangan ini. Ampun Baginda, hamba mengaku bersalah. Nah, Tuan Lanubaya, kami semua tidak tahu siapa diri Tuan yang sebenarnya. Mungkin Tuan seorang mata-mata, atau mungkin juga Tuan seorang bekas pejabat pemerintahan yang sudah dibebas tugaskan, hingga Tuan sakit hati. Mungkin juga Tuan orang desa biasa yang lugu. Kami tidak tahu apa saja yang Tuan lakukan di negeri Tuan. Tapi di negeri kami, Tuan bukanlah seorang tamu. Kami tak pernah merasa mengundang Tuan. Tuan juga bukan utusan dari kerajaan manapun. Tapi pada saat kami ingin tahu tentang diri Tuan, Tuan malah membungkam. Ya, kami terpaksa mengambil jalan yang paling aman. Untuk sementara, Tuan akan kami penjarakan. Demikianlah nasib Empu Ranubaya. 4 orang prajurit Mongolia segera mengiringnya ke penjara. Sayang sekali, Chanpi. Mengapa kau berani memberikan kesaksian yang tidak benar? Saya terpaksa, Panglima. Saya terpojok. Aku tahu watak orang seperti Mengci.
Kalau terancam kedudukannya, dia tega menggigit temannya sendiri. Dulu, hal seperti itu pernah juga terjadi. Nyawa seorang prajurit menjadi korban gara-gara fitnahan Mengci. Tapi Panglima Sipi melindunginya hingga dia selamat dari ancaman hukuman. Dia memang kesayangan Panglima Sipi? Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Saya menyesal sekali telah membenarkan keterangan Mengci, tapi sekarang saya merasa tidak tenang. Saya selalu teringat peristiwa kematian Wong Chao yang menyedihkan. Wong Chao sudah lama saya kenal, sejak sebelum pindah ke Kesatuan Berkuda. Saya tak bisa membayangkan bagaimana penderitaan keluarganya, anak-anaknya. Ya, memang semula saya yang melaporkan perihal Wong Chao. Tapi saya tidak menduga sama sekali Mengci akan berbuat sebrutal itu. Dia langsung menikam Wong Chao yang dipegang dua awak perahu lainnya. Panglima, apakah kesaksian saya tidak bisa diloba lagi? Saya benar-benar merasa sangat berdosa pada Wong Chao dan keluarganya. Maksudmu? Dalam pertemuan berikutnya di depan Kaisar nanti, saya akan meluluskan kesaksian saya mengenai kematian Wong Chao. Itu tidak bisa kau lakukan, Campi. Kaisar tidak akan percaya. Justru hal itu bisa menyeretmu ke dalam kesulitan. Kau bisa dianggap mempermainkan Kaisar. Lalu bagaimana menurut pendapat Panglima Kaoxing? Apa yang bisa saya lakukan untuk menebus dosa-dosa saya? Persoalan Wong Chao agaknya tidak bisa dikutik-kutik lagi. Justru sekarang ini aku sedang memikirkan Mengci yang sudah akan meminta korban lagi. Pak Tua itu maksud Panglima? Ya, kulihat akhir-akhir ini Mengci mendekati Panglima Sipi. Kalau tidak salah, dia juga menempatkan beberapa orang prajurit di penjara di mana orang itu ditahan. Mengci memang sangat membenci Pak Tua itu. Dia marah sekali waktu pedangnya putus menjadi dua gara-gara ulah Pak Tua itu. Tunggu sebentar. Kau pernah berkata bahwa orang Singgasari itu mempunyai keahlian. Itu keahlian apa? Keahlian di bidang pembuatan senjata, Tuan Panglima. Kau lihat sendiri bahwa dia ahli membuat senjata? Iya, Panglima. Bahkan saya hampir tidak percaya pada penglihatan saya sendiri. Saya kira orang tua itu bermain-main dengan ilmu sihir. Tapi ternyata tidak. Dia memang menguasai benar dalam hal pembuatan senjata. Mengapa Panglima Kaoxing bertanya soal itu? Aku tidak ingin melihat orang tua itu jadi korban fitnah Mengci lagi. Dari semula memang aku tidak percaya bahwa orang seperti itu mata-mata. Dan ternyata pendapatku itu benar. Semua itu karena ulah Mengci. Dia membawa orang tua itu kemari karena dua alasan. Pertama, demi membalas dendam sakit hatinya pada Kertanegara. Dan kedua, demi mencari muka di depan Kaisar. Oleh karena itu, kita harus menolong orang tua yang tidak bersalah ini. Tapi, apakah itu mungkin, Panglima? Kaisar sendiri agaknya tidak menyukai sikap Pak Lanubaya itu. Kaisar kita sekarang ini sangat mencintai ilmu pengetahuan. Nah, kalau dia tahu bahwa Pak Lanubaya ahli membuat senjata, barangkali hal itu bisa meringankan hukumannya. Syukur bisa membebaskannya. Keesokan harinya, Panglima Kaoxing mengunjungi Empu Ranubaya di ruang tahanannya. Tapi dua orang serdadu menghadang jalannya. Maaf, Panglima.
Akan kemanakah Panglima? Aku mau melihat tawanan orang Singasari itu. Mana tempatnya? Apakah Panglima membawa surat? Surat apa? Aku tidak membutuhkan surat. Hanya untuk melihat orang tawanan. Kau jangan macam-macam, prajurit. Ayo minggir. Tapi kami diberi tugas menjaga tawanan itu. Siapa yang menugaskanmu? Panglima Sipi. Apa bedanya Panglima Sipi dan aku? Aku juga punya hak melihat para tawanan yang ada dalam penjara. Minggir kataku. Dan tunjukkan di mana ruangan orang Singasari itu. Tapi Tuan Panglima... tapi... Kau tidak usah takut. Kau ada pertanyaan dari Panglima Sipi, aku yang menjawab. Baik Panglima. Mari, akan saya tunjukkan. Selamat malam, Tuan Ranubaya. Tuan pasti bertanya-tanya dalam hati mengapa saya datang mengunjungi Tuan malam-malam seperti ini. Bukankah Tuan Panglima Kausing? Benar. 4 hari yang lalu, kita pernah berjumpa di balai persidangan di hadapan Kaisar. Iya. Ada keperluan apa Tuan Panglima datang kemari? Saya mendengar dari perwira Campi mengenai diri Tuan. Dia berkata bahwa Tuan adalah seorang ahli membuat senjata. Apa betul? Tidak benar. Campi itu membohongi Tuan Panglima. Tuan Ranubaya, tidak usah menutupi diri. Saya tidak bermaksud buruk. Saya juga tidak berprasangka begitu. Saya mempunyai senjata yang sudah lebih dari 20 tahun menyertai saya dalam setiap peperangan. Senjata ini adalah buatan orang tua saya sendiri. Keluarga kami memang terkenal dalam hal membuat senjata tajam. Kami membuat bermacam-macam senjata untuk keperluan perang. Bagaimana pendapat Tuan Ranubaya mengenai senjata saya ini? Boleh saya lihat, Tuan Panglima? Silakan. Ya. Rupanya bangsa Tuan sangat menyukai bentuk senjata seperti ini untuk membunuh musuh-musuhnya. Di rumah saya menyimpan bentuk yang lain. Ada pedang pendek, ada 2 buah tombak sepanjang 5 langkah. Pedang Tuan Panglima ini kurang bagus. Di mana letak kekurangannya Tuan Ranubaya? Bahan logamnya. Maksud Tuan? Bahan logamnya masih terlalu muda. Belum saatnya dicetak menjadi senjata. Bahan logam seperti itu tidak akan menghasilkan senjata yang bermutu. Maaf, saya belum bisa mempercayai perkataan Tuan. Dapatkah Tuan membuktikannya? Tuan Panglima pintar sekali mengorek keterangan pribadi seseorang. Saya telah terpancing. Tapi saya lihat Tuan adalah orang yang jujur. Karena itu baiklah, saya akan membuktikan perkataan saya. Mengci pernah menyaksikan sendiri bagaimana tajamnya pisau kecil ini. Dan sekarang Tuan Panglima akan melihatnya juga. Empu Ranubaya mengeluarkan pisau kecilnya. Kemudian dia duduk bersila. Panglima Kausing melihat orang tua itu duduk bersila. Tangan kirinya menggenggam pedang, sedang tangan kanannya memegang pisau kecil. Maaf. Saya akan menuliskan nama Tuan Panglima di atas pedang ini. Tuan tidak keberatan. Tuan bisa melakukan itu? Pedang itu keras sekali, Tuan. Bahan logamnya digali dari lembah kuil pingsan.
senjata milik keluarga Kaisar Genghis Khan pun mengambil bahan logam dari tempat yang sama. Kalau Tuan mengizinkannya, saya akan segera menulis. Iya. Silakan Tuan. Tapi mana mungkin Tuan bisa mencederai pedang itu? Empu Ranubaya lalu menarik nafas 3 kali. Badannya seketika menjadi bergetar. Panglima Kausing ternganga keheranan melihat apa yang terpampang di depannya. Karena kurang yakin, dia pun melangkah lebih dekat. Dan nampak jelas tangan Empu Ranubaya yang bergetar menuliskan huruf-huruf namanya di atas pedang miliknya. Asap mengepul dan menyebarkan bau logam yang amat keras setiap ujung keris Empu Ranubaya menggores pedang. Nah, bagaimana Tuan Panglima? Apakah sudah benar susunan huruf nama Tuan yang saya buat di atas pedang ini? Tuan telah membuktikan sesuatu yang hampir mustahil terjadi menurut akal sehat saya. Bagaimana Tuan bisa melakukannya? Saya sudah mengatakan bahwa pedang Tuan terbuat dari logam yang masih muda. Sedangkan keris kecil ini terbuat dari logam yang sudah tua umurnya. Kalau begitu, benar apa yang dikatakan Campi. Tuan memiliki pengetahuan yang hebat sekali dalam hal pembuatan senjata. Pengetahuan saya hanya sedikit. Tuan terlalu merendah. Bagaimana kalau Tuan saya bawa menghadap Kaisar? Apa gunanya? Saya kurang berminat berbincang-bincang dengan seorang raja. Tuan jangan khawatir. Kaisar kami yang sekarang amat tertarik pada ilmu pengetahuan. Kalau dia tahu bahwa Tuan mempunyai keahlian membuat senjata, saya yakin Tuan bisa dibebaskan dari hukuman. Ada apa lagi, Panglima Kausing? Soal orang Singasari itu sebentar lagi akan kubereskan. Apakah Baginda sudah berkenan mengambil keputusan? Aku sudah berjanji di depan sidang bahwa aku harus segera membereskannya. Dan janjiku itu harus kutepati. Apa yang akan Baginda putuskan terhadap orang tua itu? Bolehkah hamba mengetahuinya? Kukira saran dari Panglima Sihpi cukup baik. Kita memang harus membalas tindakan pemerintah Singasari. Dan satu-satunya jalan untuk membalas ialah dengan membenggal kepala orang itu, memasukkannya ke dalam peti, dan mengirimkannya kepada Kertanegara disertai surat ancaman perang. Ampun Baginda. Apakah tindakan seperti itu tidak terlalu kejam dan brutal? Penghinaan Kertanegara halus dibalas. Tapi mengapa kita harus melibatkan orang tua yang tidak bersalah? Kausing, bagaimana kau tahu dia tidak bersalah? Mungkin saja dia mata-mata Singasari yang sengaja diselundupkan ke Pulau Mengci. Menurut pendapat hamba, orang tua itu bukanlah mata-mata. Kita semua tidak tahu siapa orang itu, kecuali bahwa dia orang Singasari. Dia selalu membungkam ketika kulontarkan pertanyaan. Sudahlah Panglima Kausing. Mengapa kau jadi memikirkan orang tua itu? Ampun Baginda, hamba merasa sangat menyayangkan kalau sampai orang tua itu menjadi korban fitnah. Apa maksudmu Panglima Kausing?
Mungkin saja Mengci telah memfitnah orang itu. Mengci tidak mempunyai alasan untuk memfitnah orang itu. Ampun, Baginda. Justru Mengci mempunyai alasan yang kuat untuk mencelakakan orang itu. Panglima Kausing, apa alasannya? Kau jangan membuat perkara yang bisa memecahkan kesatuan di antara kita, Panglima Kausing. Ampun, Baginda. Bukan maksud hamba ingin memecah belah persatuan di antara teman-teman sendiri. Tapi memang benar apa yang telah hamba kemukakan itu. Mengci merasa sakit hati pada orang tua itu, maka dia berusaha untuk memfitnahnya. Kaisar Kublai Khan menatap tajam ke arah Panglima Kausing. Nampak ada sesuatu yang menjadikannya tanda tanya di hatinya. Panglima Kausing adalah salah satu di antara ketiga orang kepercayaannya. Kemudian dia menyentakkan jubah kekaisarannya sebelum beranjak mendekati Panglima Kausing yang masih berlutut di hadapannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.